Ya, setiap hari akan seperti ini, Pak. Ya, terus malah Akan terus. menjadi-jadi nih tahun 2023 ini menjadi-jadi karena itu kan memang seperti bola teror kan. Ya, mereka uji kekuatan. Hmm. Sementara pemerintahnya, wapresnya udah khilafah, Jokowinya mandul, cuman bicara hati-hati, tidak ada tindakan nyata, penegakan hukum secara keadilan. Ya, omong kosong semua. Tapi oke lah, ini udah situasi yang sulit, kita mau bicara dari mananya juga, kecuali kita punya kekuatan yang besar banget yang bisa mempengaruhi ya. Sementara kita juga kekuatannya banyak orang pengecut, Pak. Jadi kalau Jokowi dengar ini suara masyarakat semua. Kita bukannya orang bodoh yang tidak bisa melihat bahwa ini Indonesia sudah bobrok. Jangan sampai daerah-daerah ini, seberapapun kiat pemerintah merayu secara politik, tapi ada sisi lain yang menggunakan agama untuk dikatakanlah Islamisasi, ini nggak bisa diterima. Ya kan, ketidakadilannya udah nyata lah. Nah, kalau sampai anak-anak daerah berani kemudian bersatu melawan, bahkan melawan aparat negara yang gamang sekarang posisinya. TNI di mana TNI? Ini udah jelas-jelas khilafah sudah bukan Pancasilais dan arahnya sudah jelas kehancuran. Kok TNI diam aja? TNI tidak bisa bergerak, panglimanya deket Jokowi. Jokowi yang ngatur, wapres yang kasih input. Ya begini, stagnan. Nah, kalau sampai jadi people power dari masyarakat daerah, ya udah selesai, tutup buku Indonesia. Berdarah-berdarah nanti. Sudah ada dua kasus yang teroris Santoso itu gerombolannya menangkap warga sipil, warga desa, terus kepalanya dipenggal, itu yang pertama. Terus yang kedua di mana itu belum ada 2 tahun kok beritanya. Nah, nanti kalau di Jawa Tengah ini sampai seperti itu, nanti kita juga akan menggerakkan massa. Kita akan lapor ke kantor polisi, ke Koramil, ke Dandim, dan kita akan bilang ke mereka, Pak, gaji Anda itu berasal dari pajak-pajak yang kami bayarkan ini, termasuk dari golongan minoritas ini. Jadi Bapak harus bertindak sebagaimana Pancasila perintahkan. Jangan takut dengan kadrun, dengan golongan mayoritas di negeri ini, Pak. Anda harus berbuat seperti pada zaman Presiden Soeharto dulu. Nanti kita akan menggerakkan masa seperti itu, Pak. Nanti dan kita akan merapat ke Galaruan. Ya, ide saya sih itu kita Galarua konsolidasi apa ya namanya, bergabung mengajak gereja-gereja yang kecil yang sekitaran situ untuk bergabung bersama-sama istilahnya dalam gerakan ini gitu loh. Join gitu. Jadi jangan, kita kan membela gereja yang satu yang ini yang di Bandar Lampung ini. Nah, gereja-gereja kecil yang memang mereka juga mengalami hal yang serupa, kita gabung-gabungin semua. Gabung-gabungin semua, kita bikin saling support gitu loh. Supaya kita punya kekuatan yang masif juga. Ya itu aja ide saya. Pausnya bagus tadi ya. Udah mulai ini ya, dirancang ya. Belakangnya itu Sinitro 26 ya, jangan lupa ya. Gimana Pak Anton, mau ngomong lagi nih Pak Anton rupanya nih. Saya? Ya, kalau nggak Bung Beta aja nih, Bung Beta. Ya Bung Beta. Ya Bung Beta dulu aja ya. Shalom Pak Paul. Ya, shalom Bung Beta. Iya, mendukunglah apa yang disampaikan Bu Lisoy. Secara hukum memang harus terus dikejar, dilakukan. Tapi ini saya baru lihat lagi nih, di Tarakan juga ada penolakan gereja nih, Pak Paul. Udah kita bahas kemarin. Sudah ya? Ya, yang Tarakan itu yang gereja Mawar Saron itu. Iya. Ya, setiap hari akan seperti ini, Pak. Ya, terus malah menjadi-jadi nih tahun 2023 ini menjadi-jadi karena itu kan memang seperti bola teror kan. Ya, mereka uji kekuatan. Sementara pemerintahnya, wapresnya udah khilafah, Jokowinya mandul, cuman bicara hati-hati, tidak ada tindakan nyata, penegakan hukum secara keadilan. Ya omong kosong semua. Tapi oke lah,
ini udah situasi yang sulit, kita mau bicara dari mananya juga, kecuali kita punya kekuatan yang besar banget yang bisa mempengaruhi ya. Sementara kita juga kekuatannya banyak orang pengecut, Pak. Banyak yang takut, bicara ini takut, bicara itu takut, padahal jadi korban. Tunggu aja jadi kepalanya dipenggal semua baru nyesel. Nah, yang saya mau singgung tadi apa yang Pak Anton Jawa ya, mengenai pendeta-pendeta hedonisme itu kuncinya satu, Pak, ditinggalkan, Pak. Pelayanan mereka itu berdalih Pak Anton tidak mengerti mengenai firman Tuhan terkait perpuluhan, itu mereka penipu, Pak. Mereka sudah baca tuh, Tuhan Yesus didatangi orang kaya menanyakan bagaimana bisa masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus suruh apa orang kaya itu? Jual hartanya, bagikan ke orang miskin. Ini pendeta malah cari kaya, jualan firman. Itu biadab itu, Pak. Itu harus ditinggalkan. Semua ini contoh Gilo ya, Gilbert lumayan dong, itu ditinggalkan. Tapi yang seperti Gilo ini ratusan, ribuan mungkin. Ya kan? Itu mereka harus ditinggalkan, menipu itu. Penipu itu. Mereka bukan hamba Tuhan atau hamba Mammon. Harus ditinggalkan. Dan kegagalan Indonesia dari segi penginjilan, menyatakan kabar baik, mereka lah batu sandungannya, Pak. Makanya kita dijadiin korban terus. Karena mereka ini, pendeta-pendeta hedonisme ini. Biadab mereka. Ya, terus ini. Lanjut Panton. Ya, saya mau nambahin ini, Pak. Semoga warga Bali dan warga Papua sering nonton channel Panas inilah. Nah, kan ini tahun politik, nah nanti jika memang Indonesia sekiranya harus bubar, nah nanti mohon kepada pemerintah atau negara baru bernama Papua dan Bali, semoga memberikan kemudahan bagi warga-warga yang di Indonesia ini yang ingin bermigrasi ke sono, yang ingin jadi warga negara sono, yang sudah cukup dengan kondisi negara ini yang Pancasilanya diobo-obo oleh golongan seberang itu. Nah, nanti supaya diberi kemudahan gitu, Pak. Ya, gitu aja nanti. Ya, Pak Anton, untuk menjadi seperti itu artinya Indonesia harus pecah dulu. Untuk pecah harus ada chaos dari masing-masing daerah. Menyatakan memang negara ini tidak berfungsi. Ya, udah jelas memang sudah tidak berfungsi, tapi ketakutan dari masyarakat daerah ini, tokoh-tokoh adatnya, ini yang menjadi persoalan. Ya, mereka tertindas, tapi yang diuntungkan hanya pentolan-pentolannya. Rakyatnya terlantar. Jadi kalau Jokowi dengar ini suara masyarakat semua. Kita bukannya orang bodoh yang tidak bisa melihat bahwa ini Indonesia sudah bobrok. Jangan sampai daerah-daerah ini, seberapapun kiat pemerintah merayu secara politik, tapi ada sisi lain yang menggunakan agama untuk dikatakanlah Islamisasi, ini nggak bisa diterima, ya kan? Ketidakadilannya udah nyata lah. Nah, kalau sampai anak-anak daerah berani kemudian bersatu melawan, bahkan melawan aparat negara yang gamang sekarang posisinya. TNI di mana TNI? Ini udah jelas-jelas khilafah sudah bukan Pancasilais dan arahnya sudah jelas kehancuran. Kok TNI diam aja? TNI tidak bisa bergerak, panglimanya deket Jokowi. Jokowi yang ngatur, wapres yang kasih input. Ya begini, stagnan. Nah, kalau sampai jadi people power dari masyarakat daerah, ya udah selesai, tutup buku Indonesia. Berdarah-berdarah nanti. Sudah ada dua kasus yang teroris Santoso itu gerombolannya menangkap warga sipil, warga desa, terus kepalanya dipenggal, itu yang pertama. Terus yang kedua di mana itu belum ada 2 tahun kok beritanya. Nah, nanti kalau di Jawa Tengah ini sampai seperti itu, nanti kita juga akan menggerakkan massa, kita akan lapor ke kantor polisi, ke Koramil, ke Dandim, dan kita akan bilang ke mereka, Pak, gaji Anda itu berasal dari pajak-pajak yang kami bayarkan ini, termasuk dari golongan minoritas ini. Jadi Bapak harus bertindak sebagaimana Pancasila perintahkan. Jangan takut dengan kadrun, dengan golongan mayoritas di negeri ini, Pak. Anda harus berbuat seperti pada zaman Presiden Soeharto dulu. Nanti kita akan menggerakkan massa seperti itu, Pak. Nanti dan kita akan merapat ke Galaruan.
Nanti moga-moga Ya. kantornya yang di Jawa Tengah di Semarang ada ya Pak, Galarua nanti biar masyarakat bisa silaturahmi ke sono gitu. Kalau berjaga-jaga kalau ada situasi seperti itu, yang seperti di dua daerah yang saya ceritakan barusan gitu. Tapi Ya. sejauh ini Jawa Tengah aman Pak, nggak sampai seperti itu ada yang ditangkap terus kepalanya dipenggal gitu, belum ada. Puji Ya, Tuhan. pertanyaan saya, Dandimnya ini Pancasilais atau kadrun juga, Pak? Sementara struktur TNI ini kan jelas ya, sistem komando. Kalau Dandimnya Pancasilais tapi di atasannya apa Pangdamnya mungkin atau apa itu, Danrem ya. Khilafah yang akan bergerak, Pak. Retorika aja nanti kasih alasan. Memang udah nggak bisa diomongin juga udah males, Pak. Ya, Nanti harus buka. begitu letupan masyarakat, Pak, Jawa Tengah misalnya di daerahnya Pak Anton Jawa ini, Ya, diikuti oleh daerah-daerah lain, ya selesai, TNI nggak punya kemampuan. ya, Selesai, Pak. Rusuh Ya. di mana-mana pasti. Dan ini juga yang diharapkan oleh Khilafah. Pasti Khilafah ngarepin ini, karena mereka punya masa yang banyak. Dengan kebodohannya ini, Pak. gitu ya. Dalamnya orang kaya, orang-orang elit yang punya dana terus apa itu menggerakkan orang-orang kelas bawah gitu ya. Ayo kamu bakar gereja itu, kamu tutup rumah ibadah itu, kamu nanti saya bayar 150.000, tenang aja nanti kamu dapat duit gitu. Nah itu orang-orang kelas bawah dibodohin seperti itu sama elit-elit itu Pak, yang Iya. punya besar. Salah satunya ketua Dewan Masjid ini, dia gampang sekali dia punya network itu, Pak, menyorakan seperti itu. Juga demikian. Nah ini mereka perusak negara kesatuan Republik Indonesia, mereka inilah. Nasionalisnya jangan tutup mata, jangan sibuk ngantongin duit aja untuk setor ke partai. Yang anggota DPR yang 80 orang Kristen di DPR itu apa fungsinya? Cari aman semua, Pak. Ya, sedikit lagi dari saya. Nih, contohnya bom Bali 1 itu kan Osama bin Laden kan mengirim duit kan ke orang-orang kelas bawah kayak Ammar JCS, Imam Samudra gitu-gitu. Terus akhirnya terjadilah bom Bali 1 itu meledak gitu. Nah itu yang dikadalin, yang dibodohin orang-orang kelas bawah itu kan, yang lulusan SD lah, yang sekolahnya nggak tinggi, jadi bisa dibodohin, apalagi dikasih duit. Ayo kamu bikin bom Bali, nanti saya kasih duit sekian, nanti kamu bisa masuk surga, nanti keluargamu, istrimu, anakmu kita sekolahin, kita jamin biaya hidupnya. Nah kalau udah digituin kan ya teriming-imingi lah, jadi mau lah, apalagi kondisi ekonominya pas-pasan, ya toh gitu. Ya. Itu yang di sekolah umum, Pak. Bagaimana yang murid-murid yang pesantren itu, Pak, yang memang sudah dijejelin pagi, sore, siang, malam itu dengan doktrin seperti itu, ya sebentar aja, nggak usah diomongin lagi, Pak. Tinggal di komando mereka. Ya, ini Paul Dere dulu, Amerika. Oke. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.